Baik, maka ciri orang yang berilmu itu punya keteguhan. Maka ilmu seperti itu harusnya ketika dipelajari, seorang mengambilnya dari sumber yang benar. Iya. Kemudian si guru ini hendaknya dia memiliki manhaj yang lurus, manhaj yang dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang dijalani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dan ini adalah sebab pertolongan di tengah umat, dari pokok keberhasilan mereka dan kekuatan mereka. Sebab kapan umat ini sudah berpaling dari jalan Rasulullah dan jalan para sahabatnya, maka ini adalah pokok kelemahan. Dari pokok kelemahan. Saya akan terangkan nanti sebagian dalil tentang hal tersebut. Yang jelas bahwa mengikuti jalan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu dari sumber pertolongan, sebab datangnya kebaikan. Karena itu dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, atau di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Yaghzu fi'amu minan nas." Akan datang nanti suatu masa sekelompok dari manusia berperang. Maka dikatakan kepada pasukan ini, "Hal fikum man sahiban Nabiy sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di antara kalian ada orang yang pernah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakanlah dari pasukan, "Iya, di antara kami ada dari sahabat Nabi." Maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Kemudian datang lagi masa setelah itu, ada manusia yang berperang. Ditanyakan lagi kepada mereka, "Hal fikum man ra'a man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di tengah kalian ada yang pernah berjumpa dengan orang yang bersahabat dengan Nabi? Ini bukan sahabat yang dicari, orang yang pernah melihat sahabat. Maka dikatakan iya. Maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Kemudian kata Nabi, akan datang lagi masa setelahnya, yaghzu fi'amu minan nas, kelompok manusia melakukan peperangan. Maka dikatakan kepada mereka, "Hal fikum man ra'a man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Apakah di antara kalian ada yang melihat orang yang bersahabat dengan Nabi? Ini sudah generasi di bawahnya lagi. Iya, maka dikatakan iya, maka dibukakanlah kemenangan untuk mereka. Maka ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya, dan salah satu syarat kemenangan, kejayaan di tengah umat, bahwa siapa yang menghendaki kejayaan hendaknya dia mengikuti jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Karena itu dari sifat seorang guru itu adalah penasehat. Dia adalah penasehat untuk umat, cinta kebaikan untuk mereka. Dia mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya sendiri. Dia mengajak manusia kepada Allah, bukan kepada dirinya. So, kalau dia mengajak kepada diri, itu terlalu banyak maslahat yang kelihatan. Tapi kalau dia mengajak kepada Allah, jalan Allah itu sudah jelas. Jalan Allah Subhanahu wa taala jelas. Maka dia akan mudah mengajak manusia ke sana. Iya. Maka ilmu itu diambil dari sumber yang benar. Diambil dari jalur yang benar. Kemudian dari kekuatan umat ini terkait dengan ilmu adalah bagaimana mereka kembali dan merujuk kepada orang-orang yang berilmu, khususnya ketika terjadi masalah-masalah besar di tengah mereka. Iya. Apabila terjadi permasalahan di tengah umat, kemudian setiap orang berbicara, orang-orang jahil yang paling terkemuka di dalamnya, maka ini adalah tanda kehancuran. Sebab kejelekan. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung rasa takut, mengandung rasa aman atau rasa takut, mereka langsung sebarkan. Ini ayat ada sebab turunnya, ya. Kisah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersiar berita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menceraikan istri-istrinya. Iya. Dan ini berita membuat gempar.
Sampai tetangga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu datang ke rumah Umar bin Khattab, mengetuk pintunya dengan keras sekali. Sampai Umar kaget. Umar menyangka ada musuh yang mau datang menyerang. Ya. Begitu Umar keluar, tanya ada apa terjadi? Rupanya berita tentang tersiarnya bahwa Nabi menceraikan istri-istrinya. Umar langsung turun. Dia dapati para sahabat di masjid, ada yang di sudut sana menangis, di sudut sana menangis, di sudut sana menangis. Ya. Maka beliau masuk menjumpai sebagian dari istri Nabi, menanyakan apa yang terjadi. Yang akhir dari kisah itu, akhirnya Umar berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ternyata Nabi tidak menceraikan istri-istrinya. Ya, beliau hanya melakukan ila, bersumpah untuk tidak mendekati istri-istrinya selama sebulan, dan itu bukan talak namanya. Itu hak suami, boleh dia kerjakan untuk mendidik. Maka itu terkait dengan kejadian ini turun ayat ini. Apabila datang kepada mereka sebuah perkara yang mengandung kegembiraan atau kekhawatiran, mereka langsung sebarkan. Ini berita langsung disebarkan, baru sampai langsung sebarkan. Ditegur para sahabat. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Andai kata mereka kembalikan kepada Rasul dan ulil amr di tengah mereka. Maka kata Umar, saya termasuk ulil amr. Karena Umar yang menyelesaikan masalah itu. Iya. La'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Maka akan diketahui bagaimana cara untuk membuat penyelesaian darinya oleh orang-orang yang berilmu di tengah mereka. Itulah yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Bagaimana ketika terjadi masalah itu, apa yang beliau lakukan dalam menyelesaikannya dan seterusnya. Iya. Maka ini kembali kepada ahlul ilm, kembali kepada orang-orang yang berilmu. Ini adalah ciri di dalam apa? Di dalam kejadian-kejadian yang menimpa umat. Iya.